Saya akan membacakan sebuah buku berjudul Cinta Tak Ada Mati, salah satu karya terbaik Eka Kurniawan. Buku ini berisi 13 cerita pendek penulis kelahiran Tasikmalaya ini. Siap-siap sebelum mendengarkannya, karena pendengar akan dibuat sedikit gila dengan ide cerita yang absurd, dibumbui hal-hal mistis, namun sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nantinya pendengar akan seperti disihir untuk percaya pada hal-hal yang sebetulnya fiktif, namun bisa jadi terjadi pula di kehidupan nyata. Baik, Cinta Tak Ada Mati dibuka dengan kisah Kutukan Dapur. Kutukan Dapur merupakan sebuah cerita berbingkai, mengisahkan Maharani yang tak pandai memasak, yang mencari resep masakan di museum kota, yang justru mempertemukannya dengan kisah lama tentang Dyah Ayu di tahun 1870-an. Kutukan Dapur diawali dengan kutipan, "Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Awalnya Maharani berharap menemukan resep baru di museum kota. Tapi inilah yang ditemukannya. Pada suatu muasal yang jauh, sebuah kapal penangkap ikan Bugis remuk dihantam badai Atlantik. Satu-satunya yang tersisa seorang lelaki muda dengan buntalan kulit berisi bumbu. Diselamatkan kapal dagang Portugis. Mereka memberinya makanan Eropa yang serba tawar itu, membuatnya lari ke dapur dan menampilkan diri sepenuhnya sebagai penguasa mutlak bumbu-bumbuan. Malam itu seluruh penghuni kapal terbakar lidahnya menemukan sensasi yang tak pernah ditemui bahkan sejak zaman nenek moyang mereka. Di antara begitu banyak buku sejarah dan sejenisnya, banyak ensiklopedi Spanyol terbitan tahun 1892 yang menyebut nama lelaki itu. Tak peduli seberapa besar apapun sejarah yang ditimbulkannya, dilupakan sejarah, tapi kepadanya lah kita mesti berterima kasih tentang membuat para pedagang barat berdatangan bersama tikus-tikus yang menyelundupkan di kapal-kapal Spanyol datang untuk membeli bumbu-bumbu tersebut dari tangan pertama. Itulah awal kerakusan Eropa dan orang-orang Belanda bahkan membawa pula perusahaan besarnya kemari. Sesungguhnya orang-orang Belanda yang kemudian menguasai kepulauan bumbu ini tak pernah sungguh-sungguh menguasai bumbu masak yang mereka dambakan. Pemberontakan dramatik Dyah Ayu sebagaimana akan diceritakan merupakan bukti otentik mengenai hal itu. Maharani tak pandai memasak dan merasa dikutuk suaminya untuk mendekam di dapur dan sekali waktu di tempat tidur. Kini ia terpesona menyadari dirinya tinggal di negeri yang telah diciptakan Tuhan sebagai surga bagi segala yang tumbuh. Dan segala yang tumbuh hampir bisa dimakan. Kukatakan hampir karena beberapa bisa bikin kau sekarat jika memakannya, tapi bikin kau hidup jika kau memakannya dalam keadaan sekarat. Itu rahasia-rahasia yang paling sulit, hanya dikenali jika kau telah mengenalnya selama berabad-abad, turunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Mati kelaparan merupakan hal konyol yang bisa kau lakukan di tempat ini, meskipun kenyataannya seperti itu yang terjadi. Ada hutan lebat dengan buah-buahan yang bisa kau makan, juga daun dan bahkan juga batangnya serta getahnya. Ada ladang-ladang pertanian, ada sungai dan danau, dan telaga di mana ikan berbiak lebih cepat dari manusia. Dan jangan tanya berapa luas laut yang dimiliki. Dan hewan-hewan liar tampak sejenak merpati. Lemparkan sesuatu dan ia akan tumbuh. Jika bukan mimpi, tentunya surga. Disinilah orang seperti Alfred Russel Wallace tercengang-cengang kepada ribuan spesies yang hidup dan yang akan mati. Di sini pula orang seperti Eugene Du Bois mengaduk-aduk yang pernah hidup, tapi di antara semuanya tentu para pedagang yang segera berhitung berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari negeri penuh harta karun ini. Selama bertahun-tahun Maharani hanya tahu membuat anak, menyiapkan sarapan pagi, makan siang dan malam. Kini ia tahu orang Belanda pernah menetap selama lebih dari 3 abad. Mereka mendirikan perusahaan sebelum diambil alih kerajaan. Mereka mengirim seorang gubernur jenderal yang segera mengirim mesin-mesin birokrasinya ke seluruh negeri, residen, asisten residen, dan kontrolir. Mereka menaklukkan raja-raja kecil, menjadikannya bupati-bupati wilayah, dan bupati menaklukkan wedana, dan wedana menaklukkan lurah. Orang-orang Belanda juga menguasai pedagang-pedagang Cina yang membeli hak memungut pajak dalam lelang untuk banyak komoditas, rempah-rempah, ternak, garam, juga candu. Dengan cara itulah bisnis di masa itu dijalankan. Kau harus menanam apa yang mereka inginkan dan tidak menanam apa yang tidak mereka inginkan. Kita juga membuat jalan-jalan panjang,
memasang rel kereta api, membangun pelabuhan, karena itulah yang mereka inginkan. Itu mengawali banyak hal, pos, telegraf, dan belakangan lampu gas serta telepon dan surat kabar. Di luar mesin birokrasi kolonial ini, ada juga orang-orang partikelir Eropa. Mereka pemilik perkebunan dengan budak-budak pribumi sendiri. Semua gambaran itu merupakan panggung yang bagus bagi gelora pembangkangan kaum pribumi. Pahlawan-pahlawan dilahirkan sekaligus digugurkan. Kita telah mengenal sebagian dari mereka yang lukisannya dipajang di dinding-dinding sekolah. Di antara pejuang itu, seorang perempuan melakukan pembangkangannya tanpa tombak dan bambu runcing. Ia adalah Dia Ayu yang berperang dari dapurnya sendiri. Maharani hanya mengenal sedikit resep dan sedikit bumbu. Kebanyakan dihafal dari majalah. Kini terpesona mengetahui seorang perempuan bisa menjadi pahlawan dengan menguasai bumbu masak. Siapakah perempuan tersebut? Ia juru masak yang terkenal itu. Seorang patriot pujaan anak-anak. Apa yang kita kenal dari dongeng tentang perempuan ini? Barangkali didengar sewaktu sekolah dasar merupakan omong kosong tak menentu. Entah bagaimana para pendongeng sampai kepada bualannya. Segala yang diceritakan tampak lebih banyak dari kepala mereka, daripada dari data-data akurat tak terbantah. Sosok Dia Ayu tiba-tiba menjadi aneh, melankolis dan menyedihkan. Bisa diduga ada upaya-upaya melenyapkannya dari sejarah. Dan seandainya terselamatkan, apa yang tersisa hanyalah citra yang tak benar mengenai dirinya. Inilah hal-hal yang salah yang kita kenal dan datang dari dongeng. Ia dijual ayahnya kepada seorang Belanda, pemilik perkebunan karena fakta kecantikannya. Itu tidak benar. Boleh dikatakan ia tak begitu cantik. Meskipun benar, Belanda itu beberapa kali menidurinya sampai ia punya 2 anak. Fakta yang sesungguhnya adalah, ia dibeli karena kemampuan luar biasanya mengelola bumbu, memasak dan menghidangkan makanan lezat. Hal salah lainnya, ia diam-diam memberi pelajaran membaca dan menulis kepada para pelayan, dan para pelayan dari pelayan lain di rumah-rumah tetangga, hingga kemudian banyak pelayan rumah Belanda menjadi cerdas. Ia mengorganisir mereka dan melakukan pemberontakan di hari Kamis, tak terlupakan itu. Ini tidak benar. Dia Ayu buta huruf. Tapi benar ia mengajari para pelayan. Apa yang sesungguhnya ia ajarkan adalah rahasia-rahasia dapur. Bagaimana mengelola bumbu masak dengan benar. Bagi keluarga-keluarga Belanda di tanah kolonial, seorang juru masak yang pandai tak hanya merupakan kekayaan keluarga, tapi bahkan harga diri. Mereka bisa memamerkannya dalam perjamuan-perjamuan malam. Itulah mengapa menjadi hal yang tak aneh jika perempuan-perempuan pribumi yang ahli dalam penanganan bumbu masak mendapati diri mereka diperjualbelikan atau diculik. Meskipun status mereka dalam keluarga tak pernah lebih dari seorang gundik, seorang juru masak yang pandai tak akan pernah dibiarkan meninggalkan rumah apapun resikonya. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Pertama, perempuan Belanda sebagaimana lelaki-lelaki mereka begitu menikmati kemakmuran yang tak terpikirkan di tanah kolonial. Mereka menjadi makhluk-makhluk pemalas, menghabiskan waktu di beranda rumah yang menghadap hamparan-hamparan perkebunan teh, sambil membaca majalah mode yang dikirim dari Paris. Kemudian bahkan seandainya ada perempuan Belanda mencoba mengenali resep-resep paling istimewa, ia tak pernah berhasil memasaknya. Hal ini sebagaimana dilakukan Nyonya Kartinus van der Meulen yang berkeliling mengunjungi keluarga-keluarga pemilik tukang masak-masak yang terkenal dan menuliskan resep-resep mereka dalam berjilid-jilid buku. Bukunya tampak meyakinkan, tapi ia lupa ada rahasia-rahasia yang tak terungkap di dalam bukunya. Dia Ayu merupakan salah satu dari pemilik rahasia-rahasia tersebut. Ia bisa menciptakan segala sesuatu menjadi makanan mewah dan rahasianya terletak pada bumbu. Tentu saja tak bisa dilewatkan dengan fakta bahwa di pulau-pulau ini begitu banyak hal yang bisa dimakan. Di sini bonggol pisang bisa kau makan, begitu pula batang belia pohon bambu. Sebagaimana pucuk pohon kelapa, belalang dan laron bisa dimasak dan terhidang di meja makan. Sebagaimana siput dan katak. Sangat jelas di negeri ini tak pernah ada orang berdoa meminta manna, sebagaimana orang Israel memperolehnya dari Tuhan. Tapi berhati-hatilah, ada rahasia-rahasia tersembunyi dalam menu makan siang yang berlimpah ruah seperti itu. Biji buah yang bisa kau jadikan keripik garing barangkali membunuhmu dalam 7 hari jika dicampur cuka dan garam. Rahasia-rahasia ini tersembunyi di dapur.
di tangan perempuan-perempuan yang mengurus bumbu dan merebus umbi-umbian. Beberapa adonan ini menjadi makanan para dewa yang begitu nikmat. Beberapa merupakan penyembuh-penyembuh ajaib dan sisanya pembunuh-pembunuh tanpa ampun. Merekalah para juru masak yang bisa membedakannya. Mengetahui semua ini, Maharani jadi sangat malu, sebab pasti dirinya bukan kebanggaan keluarga di dapur. Di museum kota, ia semakin khusyuk berharap memperoleh pengetahuan tentang bumbu masak mengangkat harkat dirinya. Sebab kini Maharani tahu, melalui pengetahuannya yang luar biasa itulah bagaimana dia ayu melakukan pemberontakannya. Ia bisa menciptakan adonan-adonan aneh yang bisa membuat seorang lelaki kehilangan birahi untuk selama-lamanya. Ia berhasil melakukan itu setelah si Belanda memberinya 2 anak. Pada tahap berikutnya, ia semakin memberanikan diri mengolah bumbu-bumbu paling berbahaya yang bisa membunuh orang dengan begitu wajar. Ia memilih tamu-tamu keluarga tuannya sebagai kurban-kurban pembunuhan. Tentu saja ia melakukannya secara diam-diam, dengan adonan pembunuh yang tersembunyi di dalam sayur. Dan untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan tertentu, ia meramu adonan-adonan yang membuat orang mati seminggu atau 2 minggu setelah memakannya. Metode kerjanya sangatlah luar biasa, dan sanggup menjatuhkan kurban bahkan lebih banyak daripada perang di front. Setahun sejak pembunuhan pertama, ia telah membunuh 52 orang Belanda Totok. Itu sebagaimana dilaporkan surat kabar mengenai kematian-kematian wajar yang mencurigakan di sekitar Batavia. Barangkali 1-2 orang bukan kurbannya, tapi jumlah yang lebih teliti sangat mustahil untuk disebutkan. Apa yang kemudian membuat pembangkangannya jadi mengerikan adalah fakta bahwa ia mengajari pelayan-pelayan itu rahasia-rahasia dapurnya. Dan pelayan-pelayan itu mengajari pelayan-pelayan di rumah tetangga dalam kesempatan pertemuan-pertemuan pendek mereka. Dengan cepat, rahasia tentang bumbu masak yang sebelumnya hanya diketahui sedikit orang dari generasi-generasi terpilih, tiba-tiba telah diketahui hampir semua juru masak di kota itu. Adalah dia Ayu yang menjadi senjata pembunuh, dan benar bahwa ia mengorganisir semua tukang masak tersebut dalam satu pemberontakan di suatu hari Kamis. Mereka membunuh tuan-tuan mereka secara serempak, tidak dengan pisau dapur, tapi dengan kuah jamur. Itu hari paling kelabu dalam sejarah kolonial ketika 142 orang Belanda Totok mati dalam sehari. Terjadi di tahun 1878. Akhir dari kisah hidup dia Ayu si tukang masak telah banyak diketahui. Bahkan seandainya ada sedikit kesalahan, itu tak banyak berarti. Satu hal yang pasti cukup alasan untuk membuatnya tak lagi disebut-sebut dalam sejarah, kecuali mitos yang sangat menyesatkan. Alasan itu tentu saja tak tampak sangat kelaki-lakian, tapi begitulah kenyataannya. Memang benar ada perempuan-perempuan dan juga lelaki yang meniru metodenya, memasukkan arsenik ke dalam makanan misalnya, dan kemudian makanan itu meracuni orang sampai mati. Tapi metode dia Ayu jauh lebih bersih, mempergunakan bumbu-bumbu masak yang dikenal sehari-hari dengan hasil kematian teramat wajar. Itulah barangkali alasan paling masuk akal dilenyapkannya sejarah tentang dia Ayu si juru masak dari kenangan paling samar sekalipun, kecuali mitos-mitos sesat tentang dirinya. Hari ini sejarah itu telah dikuaknya dalam rahasia dapur ada di tangannya. Maharani pulang dari museum kota dan tahu bagaimana membunuh suaminya di meja makan. Ia akan terbebas dari kutukan dapur dan tempat tidur dengan segera.